Shalom aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS, kita akan membahas sebuah tema. Tema ini begini, status Yesus dari waktu ke waktu. Ya saudara-saudara ya, status Yesus dari waktu ke waktu. Ya, kita akan cepat saja. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara nanya, kalau zaman nabi-nabi itu Yesus ada belum? Ya belum ada. Ya dari zaman nabi-nabi, dari Adam, nama Yesus itu belum ada. Tetapi di dalam Alkitab menulis Tuhan, Tuhan, huruf besar semua itu Yesus. Ya, sebab di dalam Yesaya 44 ayat 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi di era perjanjian lama pun sudah ditulis tentang juru selamat. Ya. Siapa yang percaya kepada Tuhan huruf besar semua selamat. Itu maksudnya ya. Tapi Yesus belum Yesus. Ya masih Tuhan, YHWH, sering disebut Yahweh. Alkitab menulis Tuhan. Ciri-cirinya sama persis dengan Yesus nanti. Tuhan ini juga Alfa Omega di dalam Yesaya 44 ayat 6, yang terdahulu, yang terkemudian. Juga penebus Israel. Di dalam Keluaran 32 ayat 33, Tuhan ini punya kitab juga, ya, kitab kehidupan tentu saja. Ya, Tuhan ini juga disebut Bapa di dalam Yesaya 63 ayat 16. Engkaulah Bapa kami, namamu adalah penebus kami. Jadi istilah penebus, istilah juru selamat, istilah Bapa, istilah Tuhan Alfa Omega, ya, yang terdahulu yang terkemudian sudah ada di sejak perjanjian lama, tetapi masih memakai nama sebutan Tuhan atau YHWH, YHWH. Ya jelas ya, siapa percaya kepada Tuhan, kepada YHWH, masuk surga. Dibuktikan dengan Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi very clear ya Bapak Ibu Saudara, kalau saja kita ini hidup di zaman nabi-nabi, maka jawabannya adalah apakah di dalam nabi-nabi status Yesus bagaimana? Yesusnya memakai nama sebutan YHWH, memakai nama sebutan Tuhan, clear. Ya, sama. Siapa percaya Tuhan, huruf besar semua, siapa percaya YHWH, siapa menyembah kepada Tuhan huruf besar semua, diselamatkan. Itu era nabi-nabi. Lalu era Yesus jadi manusia. Ketika Yesus jadi manusia, status Yesus apa? Manusia. 100% enggak jadi manusia. Kalau yang dimaksud 100% adalah seperti kita, tidak. Tapi Yesus itu manusia, tapi tidak 100% seperti kita. Ingat ya, maksudnya 100% itu kan, nih kita ini manusia 100%. Nah, Yesus tidak seperti kita, karena rohnya dari Roh Kudus dan tidak ada berbuat dosa, tidak ada dosa padanya. Bedanya di situ. Kalau kita kan rohnya dari Kejadian 1 ayat 27. Jadi ketika tahun-tahun Yesus lahir 0, tahun 1 Masehi sampai penyalipan, orang nanya, status Yesus apa? Status Yesus manusia. Bisa selamat nggak kalau percaya Yesus? Bisa. Ini dia anehnya, saudara ya. Perhatikan dari sejak awal, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya. Siapa itu? Yesus. Barang siapa percaya kepadanya itu siapa? Kepada Yesus, peroleh hidup yang kekal. Perhatikan, percaya kepada Yesus peroleh hidup yang kekal. Padahal status Yesus manusia. Betul? Betul. Yohanes 6 ayat 40, kembali Yesus menegaskan, inilah kehendak Bapakku, siapa percaya kepada anak akan diselamatkan dan nanti akan dibangkitkan. Jadi urusan percaya iman itu kepada anak. Siapa? Yesus. Padahal kan Yesus sedang jadi manusia, betul. Makanya semua siapa percaya Yesus yang statusnya jadi manusia waktu itu selamat. Tetapi kalau nyembah, jangan pada Yesus.
Ke siapa? Yesus nyuruhnya ke Bapa. Siapa Bapa itu? Kiasan Yesus, sangat jelas. Sebenarnya kita semua suruh nyembah Yesus, tapi kan Yesusnya manusia. Mosok suruh nyembah manusia, maka Yesus nyuruh nyembah Bapa. Lalu Yesus bikin statement, Bapa itu kiasanku. Jadi kalau kamu nyembah ke Bapa, sama saja nyembah aku. Bapa tidak bisa ngabulin doamu. Bapa tidak bisa menjamin keselamatanmu, ya. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berapa itu? Ya, Markus 2 ayat 10, ya. Yang bisa mengampuni dosa itu anak manusia, Yesus. Yesus yang statusnya manusia itu. Jadi pada waktu itu andai saja Bapak Ibu Saudara hidup di zaman era Yesus hidup, yang antara tahun 1 sampai tahun 33 Masehi, maka bisa masuk surga, bisa selamat kalau Bapak Ibu semua percaya Yesus yang fisik manusia itu. Aneh nggak Pak? Nggak aneh. Kan Yesus suruh nyembahnya Bapa, tapi Yesus buru-buru ngomong aku dan Bapa adalah satu, artinya kiasan. Ya, banyak orang tidak paham, dikiranya aku dan Bapa adalah satu itu satu kesatuan, satu visi katanya. Itu tafsir. Ayat Alkitab sudah menjelaskan aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu kiasanku. Makanya Bapa tidak bisa memperdengarkan suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat, karena Bapa itu kiasanku. Berkali-kali Yesus ngasih contoh, termasuk pada Filipus, kamu telah sekian lama bersama-sama dengan aku, siapa lihat aku, lihat Bapa. Maksudnya Bapa itu kiasanku. Ya, siapa yang percaya Yesus diselamatkan, ya. Yesus status manusia waktu itu. Jadi clear, Yesusnya statusnya manusia. Terus siapa percaya Yesus tentu dibaptis, ya, termasuk rasul-rasul itu yang kira-kira jumlahnya 10.000. Rasul 12 tambah 70, tambah yang makan 5.000 orang, tambah yang makan 4.000 orang, tambah yang disembuhkan sana sini. Kurang lebih totalnya selama Yesus memberitakan kebenaran Injil kerajaan Allah itu, totalnya kurang lebih 10.000 orang doang pada waktu Yesus hidup sampai nanti mati disalib bangkit. Ya, kalau Bapak Ibu hidup zaman era Yesus hidup, maka Bapak Ibu harus percaya Yesus hidup itu, yang hidup manusia itu. Yang disembah Bapa, doanya Bapa kami, baptisannya Bapa, Anak, Roh Kudus. Very clear toh. Kalau masih ngotot nyembah Yahweh, gimana? Yang Yahweh Tuhan Yesus bilang, kamu ular beludak. Yahweh ini sudah jadi aku nih, manusia nih, Yesus nih. Ngerti? Orang Israel tetap ngotot, makanya Israel tidak selamat. Setelah Yesus jadi manusia, Israel menjadi bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, disebut ular beludak oleh Yesus di dalam Matius 23 ayat 33. Nah, sekarang Yesus ini naik ke surga toh, tahun 33 Masehi. Betul? Betul. Lalu apakah Bapa itu masih ada? Ya enggak, kan Bapa kiasan Yesus. Yesus di surga sebagai Allah. Emang Yesus pernah ngomong di surga sebagai Allah? Wahyu 21 ayat 7, ya. Aku ini Alfa Omega, yang awal yang akhir, yang terdahulu yang terkemudian. Siapa yang menang akan kuberi semuanya ini, dan aku jadi Allahnya. Kalian semua, ia semua jadi anakku. Yesus ngomong aku jadi Allahnya. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 juga Yesus ngomong aku Tuhan Allah, aku Alfa Omega, aku yang maha kuasa. Terus Bapaknya kemana? Sudah dibilang Bapa itu kiasan Yesus. Sudah finish, sudah stop. Itu status Yesus zaman sekarang sebagai apa? Allah yang benar itu. Wong dia sendiri ngomong kok, aku ini Allah, aku ini Tuhan Allah, aku ini maha kuasa. Kalau tetap ngotot nyembah Bapa gimana? Anda persis mengulang orang Yahudi ngotot nyembah Yahweh. Yahweh sudah jadi manusia, pikirannya mampet, masih nyembah Yahweh. Bapa sudah finish, tidak ada lagi, kan Bapa kiasan, tetap ngotot nyembah Bapa, sama mampetnya dengan orang Yahudi. Oleh Yesus disebut Kristen kambing.
tetap manggil Yesus Tuhan, tapi menolak nyembah Yesus. Yang disembah mampet tetap nyembah Bapa, disebut Kristen kambing. Baptisannya tetap Bapa, Anak, Roh Kudus, mampet disebut Kristen kambing. Doanya masih doa Bapa kami, mampet disebut Kristen kambing. Padahal para rasul tidak ada yang doa Bapa kami, para rasul tidak ada yang baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu penyesatan Tritunggal. Hari gini masih doa pada Bapa, masih baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu orang berpikir kalau nyogok sinode Tritunggal masuk surga. Sinode tidak bisa menyelamatkan. Meskipun kamu sudah nyogok sinode, kamu tetap selama masih Tritunggal menolak Yesus Allah, tetap jurusanmu neraka. Disebut Kristen kambing. Meskipun badanmu gede dan lucu, nyogok sinode pun tetap masuk neraka, alam maut, tetap disebut Kristen kambing. Sinode tidak bisa menyelamatkan, gereja tidak bisa menyelamatkan, Bapa tidak bisa menyelamatkan, patung Yesus tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan cuman Yesus Allah. Yesus Anak Allah tidak bisa menyelamatkan. Yesus Putra Allah tidak bisa jadi juru selamatmu. Juru selamat harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3. Allah juru selamat kita. Tidak ada Putra Allah. Dulu iman kita harus pada Yesus yang statusnya manusia. Apakah Yesus sudah jadi juru selamat waktu jadi manusia? Ya belum. Buktinya dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetap mati disalib. Mana bisa juru selamat kok tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Waktu dia sudah bangkit, waktu dia sudah naik ke surga, maka Yesus bilang, segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Di dalam Matius 28 ayat 18. Makanya Yesus sudah bisa menjadi juru selamat ketika dia sudah naik ke surga secara permanen. Ya, jadi status Yesus sekarang ini apa? Allah. Waktu di bumi, status Yesus apa? Manusia. Waktu sebelum dia hadir di bumi, status Yesus apa? Tuhan, Guru besar semua. Very clear. Semuanya menyelamatkan. Pada waktu jadi era nabi-nabi, siapa nyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, Guru besar semua, selamat. Dibuktikan dengan Lukas 13 ayat 28. Ketika Yesus jadi manusia, semua yang percaya kepada Yesus manusia itu, ya, dibaptis percaya kepada manusia, contohnya rasul-rasul dan murid-murid dan semua pengikut Yesus yang kurang lebih 10.000 diselamatkan. Ketika Yesus naik surga, siapa beriman pada Yesus Allah diselamatkan. Kalau tetap beriman kepada Bapa, tidak diselamatkan. Bapa tidak pernah bisa menyelamatkan. Beriman pada patung Yesus tidak bisa. Pada Yesus yang cuman Putra Allah tidak bisa. Ya, harus Yesus Allah baru Anda bisa selamat. Clear ya, status Yesus hari ini adalah Yesus Allah. Ya, Yesus sendiri sudah ngomong sejak tahun 33 Masehi. Mungkin sedikit beberapa tahun ketika Alkitab ditulis, sudah ketahuan di situ Yesus ngomong, aku jadi Allahnya, aku Tuhan Allah, aku Alfa Omega, aku yang Maha Kuasa. Anda kurang bukti apa? Gimana cara supaya otak tidak mampet, Pak? Sembah Yesus. Ya, atau nanti Anda akan Lukas 24 ayat 45, pikiran dibuka mengerti kitab suci, lalu Anda akan sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang esa. Allah esa itu satu ya. Alkitab menulis esa itu satu. Jangan dipelintir jadi tiga tapi satu, satu tapi tiga, tiga hakikat, satu iket, bayem isi tiga. Jangan begitu ya. 3 in 1, satu mobil isi tiga. Jangan seperti itu ya. Allah itu roh, tidak pernah pribadi. Jadi clear? Hari ini Anda yang menolak Yesus Allah disebut Kristen kambing. Yahudi yang masih nyembah Yahweh disebut Kristen ular beludak. Ada ayat Alkitabnya, tidak bisa Anda bantah. Kristen ular beludak maupun Kristen kambing, dua-duanya masuk neraka.
Meskipun kamu sudah nyogok sinode, meskipun kamu sudah dengan tebal muka mengatakan saya tetap Tritunggal 100%, sogokan terhadap sinode tidak bisa membuat kamu masuk surga. Sinode tidak bisa menyelamatkanmu, gereja tidak bisa menyelamatkanmu, pendeta tidak bisa menyelamatkanmu, patung Yesus tidak bisa menyelamatkanmu, Bapa tidak bisa menyelamatkanmu, apalagi Yesus manusia, putra Allah tidak bisa menyelamatkanmu, ya terus apalagi, ya dan lain sebagainya. Yang bisa menyelamatkan hanya Yesus Allah. Sekarang Yesus itu Allah. Sembahlah dia sebagai satu-satunya Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan. Nanti malam saya ada ditantang debat sama nggak tahu siapalah dari Grahamu Alaf. Tapi saya sudah ngomong, saya tidak akan nanya. Biarin aja mereka. Saya sudah punya bukunya 300 pertanyaan. Pertanyaan mereka yang muter-muter ke situ-situ aja ya. Ya, jadi saya memang tidak akan nanya. Saya tidak mengajukan pertanyaan. Debat kok nggak nanya, aneh ya Pak? Ya nggak ada aneh. Yang paham Alkitab tingkat tinggi yang jawab. Yang masih belum paham yang nanya. Ya, begitu kalau saya, termasuk debat-debat dengan Kristen juga gitu. Silahkan Anda nanya, aku nggak nanya. Kenapa nggak nanya? Lah, yang paham Alkitab tingkat tinggi itu yang jawab. Yang masih belum paham yang nanya. Begitu. Yang mau ikut baptisan ya tunggu info selanjutnya di kota-kota masing-masing ya. Banyak cabang di GAA ini ya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandiata BPS. Haleluya.